Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa inna afdalal huda nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian hadis kitab Bulughul Maram. Pertemuan yang lalu masih membahas tentang bab dakwah dan bukti. Ini dalam pengadilan ya, jadi dakwaan dan bukti. Dilihat hadis 1443. Jadi saya langsung menjelaskan saja dan bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu ada 3 golongan, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, yang 3 golongan itu nanti tidak akan diajak bicara oleh Allah di nenggelai, didiamkan saja oleh Allah. Wala yanduru ilaihim, dan tidak akan dilihat oleh Allah, jadi tidak dipedulikan. Wala yuzakkihim, dan juga tidak akan disucikan. Justru mereka itu walahum adabun alim, malah akan mendapatkan siksa yang pedih. Sampai sini dulu saya jelaskan. Ini informasi dari Nabi. Nanti kelak di hari kiamat itu ada 3 golongan. Yang 3 golongan itu dia tidak akan diajak bicara oleh Allah, dia tidak akan dilihat oleh Allah, dan dia pun tidak akan disucikan oleh Allah. Coba bayangkan ibu-ibu, ibu datang ke pengajian terus dicuekin, nggak ada yang nyapa, nggak ada yang ngajak ngobrol, nggak ada yang nyambut, nggak ada yang apa, kan rasanya sedih bu ya. Ibu berkunjung ke kumpulan keluarga terah, malah orang-orang yang di situ tidak mau ngajak bicara dan seterusnya. Maka ibu dalam adab kita bermuamalat itu, kita ini tidak boleh ngobrol berduaan. Kalau di sampingnya ada orang. Jadi misalkan nih, ibu bertiga, tapi yang satu dengan 2 asik ngobrol terus. Yang satu ini diabaikan. Langsung duduk malah ngobrol yang sebelah ini padahal sudah sama-sama ada. Nah itu kan tidak nyaman. Nah, itu kita merasa seperti itu. Jadi ini nanti akan ada orang yang begitu. Akan dicuekin oleh Allah, tidak dipedulikan, tak diperhatikan. Orang lain sudah ngantri dipanggil, Ibu Fulana, nomor urut sekian. Kita kok nggak dipanggil-panggil ya. Kan kita juga merasa ya tidak enak gitu. Tapi nanti memang ada orang yang memang dengan sengaja oleh Allah, ini kan balasan ini. Dengan sengaja oleh Allah tidak akan dilihat, tidak akan diperhatikan. Sudahlah begitu justru malah ditambah lagi walahum adabun alim. Mereka ini yang 3 golongan ini akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah sekarang siapa saja 3 golongan ini? Nah, ini bagus dicatat, diingat. Maksudnya kita jangan sampai menjadi 3 golongan ini. Jangan sampai termasuk orang yang nanti 3 golongan ini yang tidak dipedulikan oleh Allah, bahkan dikasih siksa pedih. Adabun alim. Yang pertama, golongan yang akan mendapatkan siksa pedih ini adalah rajulun ala fadli ma'in bil falati.
Seseorang yang memiliki kelebihan air, orang yang memiliki kelebihan air bil falati, di padang pasir, yamna'uhu min ibni sabil, yang kemudian menghalangi dari ibnu sabil, maksudnya dia tidak mau memberi minum kepada ibnu sabil, orang yang lewat. Kita bayangkan ibu-ibu, di padang pasir, panas, tandus, tidak ada iup-iupan, kan orang haus. Kita ini punya bekal. Bekal kita ini lebih dari cukup. Gitu. Sehingga di sini dengan kalimat fadli ma'in. Fadli itu artinya lebih. Lebih dari cukup. Kan kita menghitung nih, umpamanya kita ini sudah terukur untuk kebutuhan di perjalanan cukup 1 botol. Nah kita kebetulan bawa 3 botol atau bawa 2 botol. Terus ada orang yang haus. Ibnu Sabil lewat, sama-sama sedang perjalanan. Dia kehausan, lalu kemudian tidak mau memberi minum ketika orang itu memiliki kelebihan air minum. Maka golongan itulah yang nanti kelak Allah tidak akan peduli lagi kepada orang itu. Kamu di dunia aja nggak peduli dengan saudaramu yang sedang haus, padahal kami itu punya lebih. Lain halnya kalau mungkin dia juga haus, ini tinggal sedikit, ada orang minta, andai kata nggak memberi mungkin masih logis gitu. Tapi ini kalimat Nabi adalah fadlil ma, jadi melebihi, jadi memiliki kelebihan air, lebih dari cukup. Kalau kita cukup 1 botol minum, dia punya 2 botol. Kalau ada orang minta kan harusnya 1 botol lagi bisa diberikan. Tapi orang ini tidak mau memberi, tidak mau berbagi kepada orang yang sedang kehausan, maka kelak di hari kiamat nanti golongan inilah yang nanti pun tidak akan dipedulikan oleh Allah. Kenapa? Karena hari ini dia pun tak mau peduli dengan saudaranya. Nah tentu ini ceritanya di padang pasir. Jadi jangan diartikan, ini kan kalau di padang pasir, enggak ya. Jadi siapapun yang membutuhkan bantuan makanan, minuman, atau apapun yang membutuhkan bantuan, yang kebetulan kita memiliki kemampuan, ya kita lebih lah ya, kita memiliki kemampuan sedikit, walaupun sedikit lebih, ya kenapa tidak mau berbagi. Jadi jangan sampai ibu-ibu dikenal orang yang dermawan, wah luar biasa ya ibu suka dermawan kesana kemari dan seterusnya. Ternyata ada orang terdekatnya malah kelaparan, kira-kira begitu. Jadi jangan sampai, apalagi jelas-jelas meminta kok tidak mau memberi, padahal dia punya lebih dari cukup. Ya. Jadi ini golongan yang pertama yang tidak akan dilihat oleh Allah kelak di hari kiamat. Ya, gimana Bu? Sama dengan pelit. Ya, betul. Jadi kalau disimpulkan secara umum tidak boleh pelit ketika kita juga memiliki kecukupan. Kan orang pelit itu walaupun ada bilangnya kan nggak ada, nggak punya saya, nggak punya, padahal punya juga, ya gitu. Berbeda dengan orang-orang yang memang senang saling membantu. Kan ada kisahnya ya dalam satu riwayat peperangan apa itu. Setelah selesai peperangan kan itu berjatuhan korban-korban. Ada yang sudah meninggal dunia, ada yang masih hidup. Ada yang meraung kesakitan, ada yang diam saja dan seterusnya. Terus suatu saat ada seorang sahabat, tapi saya lupa sebenarnya namanya lupa nih, tapi riwayat seperti ini ada. Dia ngasih minum. Siapa yang butuh minum? Lalu kemudian ada yang masih walaupun sudah tergeletak, saya haus. Akhirnya dikasihkanlah minum itu kepada si A ini umpamanya ya. Karena si A ini haus kan. Setelah peperangan ya, dia sudah korban, jatuh. Ketika dia mau minum, ternyata sebelahnya juga bilang haus, saya haus itu. Akhirnya dia kasihan. Minuman yang dia dapat itu diberikan ke sebelahnya gitu. Lalu kemudian yang sebelahnya pun ketika mau minum, sebelahnya ada yang merengek lagi, haus, dan dia tengok ternyata ini lukanya lebih parah. Teruslah diberikan gitu.
Padahal sebenarnya dia pun butuh minum. Dia minta minum dikasih, tapi ketika mau minum sebelahnya ada yang tergeletak butuh minum juga. Akhirnya dia nggak minum, diberikanlah kepada yang menurut dia itu adalah lebih membutuhkan. Itu posisi, padahal posisinya sedang membutuhkan. Pun ternyata ada yang lebih membutuhkan lagi, dia lepaskan air minumnya. Seperti satu kisah lagi, mungkin ibu juga pernah dengar, lupa ini kisah siapa ya, maksudnya di masa siapa. Orang senang berbagi makanan, ibu A ngasih makanan lah kepada si B, ya. Setelah dikasihkan, karena dia juga ingin berbagi, bersedekah, walaupun si A ini sebenarnya ya tidaklah termasuk orang kaya, tapi dia ingin berbagi, ya. Istilahnya mohon maaf ya, kurang, miskin. Walaupun miskin, masa sih semiskin-miskinnya orang sama sekali tidak ingin berbagi juga. Ketika ada saatnya lebih mungkin merasa cukup. Kalau cukupnya 1 mangkok, ada 2 mangkok, yang 1 mangkok lah diberikan ke tetangga. Ternyata si B yang dikasih 1 mangkok ini, dia juga berpikir, kayaknya ada tetangga saya yang lebih membutuhkan nih. Hanya dia terima dulu, tapi kemudian dia kasihkan kepada tetangga yang lain, si C. Si C pun sama, berpikirnya sama. Saya memang butuh, tapi sepertinya saya lihat ada orang lain yang lebih membutuhkan lagi. Dikasihkanlah ke tetangga yang lain, orang lain kepada si D. Rupa-rupanya si D pun berpikir sama. Hanya si D dia pikir ini kayaknya saya punya tetangga, punya kenalan namanya si A. Nah, saya kasihkanlah kepada si A. Akhirnya itu makanan yang sungguhnya berasal dari si A kembali ke si A lagi. Karena tadi si A itu juga kan sebenarnya miskin, sama-sama miskin. Dianggap karena si D kan nggak tahu kalau itu sumbernya dari si A-nya. Si D itu ingin berbagi. Alhamdulillah saya ada yang ngasih, tapi saya rasa ada orang yang membutuhkan lagi. Hanya dia cari orang. Kayaknya menurut pendapat dia, si A ini orang yang lebih tepat dikasih. Kasihkanlah ke si A. Walaupun sudah beda mangkok ya. Jadi makanannya muter. Jadi ibu kalau mau ngasih makanan jangan persis dengan dengan wadahnya ya. Ada orang ngasih, terima dulu, kita ingin memberi lagi, siapa tahu makanan dari dia sampai ke dia lagi kan. Jadi kok malah dikembaliin ya. Nah, tapi kalau sudah ganti wadah mungkin kan berbeda ya. Siapa tahu bukan, walaupun kok agak sama ini makanannya. Nah, inilah yang pertama, golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah adalah orang yang pelit lah simpulannya. Yang kedua, wa rajulun baya'a rajulan bisil'ati ba'dal asri fahalafa lahu billah la khadaha bikada wa kada fasaddaqahu wa huwa ala ghairi dhalik. Orang nanti yang akan mendapatkan siksa Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, adalah seseorang yang dia itu melakukan transaksi jual beli maksudnya, kepada seseorang di waktu asar. Jadi jual belinya pada waktu asar. Kemudian pada waktu asar itu fahalafa lahu billah, dia bersumpah. Dalam berdagang itu selalu membawa nama Allah, demi Allah, demi Allah. Ya. La khadaha bikada wa kada. Demi Allah loh, ini harganya sekian loh. Saya belinya sekian loh, demi Allah loh, gitu. Jadi untuk meyakinkan supaya si pembeli itu mau beli. Ini modalnya aja enggak cukup Bu, kok ditawar-tawar. Demi Allah saya belinya sekian ini. Padahal ya, wa huwa ala ghairi dzalik, itu enggak seperti itu. Mohon maaf ya, penjual apa ini ya, umpamanya dijual dengan harga 50.000. Ya. Padahal dia itu ngambil barang itu cuma 20.000, tapi dijualnya 50.000 umpamanya. Lalu ketika terjadi transaksi, demi Allah saya ngambilnya pun ini cuma 45.000, saya cuma ngambil sedikit 50.000. Atau demi Allah ini harganya 50.000. Saya enggak ngambil keuntungan, ini khusus ibu saja. Jadi demi Allah ini saya ngambilnya pun 50.000, maka saya jual 50.000 kepada ibu. Saya enggak ngambil keuntungan apa-apa untuk ibu. Dia membawa-bawa nama Allah, bersumpah untuk dagangannya supaya laris.
Padahal tidak seperti itu. Wa huwa ala ghairi dzalik, tidak seperti itu kok. Demi Allah harganya sekian-sekian 50.000, padahal sebenarnya dia beli 20.000 juga. Ya. Jadi janganlah bersumpah. Bersumpah dengan sumpah yang tidak benar hanya untuk memuluskan bisnisnya. Ya, ini dia telah membohongi saudaranya, dia telah menipu saudaranya. Karena dia menipu saudaranya waktu di dunia, maka Allah pun membalas. Besok dia meninggal dunia, aku abaikan. Aku tidak akan lihat, aku tidak akan ajak bicara, dan aku akan kasihkan adab yang pedih. Nah, jadi di sini mohon maaf ibu pedagang semua ya sini ya, banyak pedagang ya. Nah, jadi berdagang ya sewajarnya saja, mencari keuntungan ya boleh karena itu halal ya. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, berarti kan mengambil keuntungan, tapi wa harrama riba, Allah haramkan riba. Tapi dalam yang halal pun tidak perlu pakai sumpah-sumpah segala. Monggo lo Bu, jeruknya sekilo 12.000, sekilo 12.000. Demi Allah manis lo Bu, demi Allah. Ya tak perlu demi Allah juga ya. Ya biasa saja. Ini monggo ini jeruknya manis, insya Allah manis ini, kebetulan jeruk mana Purworejo umpamanya. Tapi tak perlu tambah kalimat demi Allah Bu, ini manis demi Allah, demi Allah. Jadi jangan memberi sesuatu yang ingin meyakini supaya si pembeli itu mau membeli barang kita, terlebih kita ini berdusta. Padahal jeruknya enggak manis, tapi bilang demi Allah manis. Itu tak boleh. Dulu kalau di bis ya, saya masih kecil sekolah itu kan suka ada yang jual salak ya di bis-bis itu. Salak kan sudah di itu ya, di pasti salak pondok manis. Boleh nyicipi, kasih nyicipi. Tapi yang selalu nyicipi kan yang manisnya. Setelah mau berapa kilo, 2 kilo, 3 kilo ya saya murahkan 3 kilo. Oh, ternyata sampai rumah kecut semua ya. Keset. Sepet gitu. Sepet ya. Nah, jadi dia berdusta untuk meraih keuntungannya tapi dengan cara membohongi pembeli. Coba sekarang dibalik, kalau posisi ya kita menjadi pembeli ditipu oleh seorang pedagang begitu kan juga tidak mau. Maka sebaliknya ya kalau jadi pedagang pun jangan untuk menipu orang lain. Jadilah pedagang-pedagang yang memang baik, yang sesuai dengan agama. Abdurrahman bin Auf itu, Abu Hanifah, Imam Hanafi, beliau juga pedagang ya. Jadi imam mazhab itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini salah satu ada kisah Imam Hanafi, Abu Hanifah itu seorang pedagang. Beliau punya, kalau kita butik ya, itu pakaian-pakaian. Nah, suatu saat ada satu pakaian yang pakaiannya itu agak sobek, rusak. Karena Abu Hanifah ini di samping beliau juga berdagang, beliau seorang pendakwah atau ulama. Beliau ngisi kajian atau beliau memberikan ya kajian-kajian, tapi beliau di rumah punya toko, butik ya. Lalu ia pesan, Abu Hanifah pesan kepada karyawannya yang jaga toko. Kira-kira begini, Mas, titip dulu ya tokonya, saya mau pergi dulu kajian. Terus beliau pesan, jangan lupa ini baju yang ini ada sobeknya. Nanti kalau ada yang mau beli ini, tolong dijelaskan ini ada yang sobek. Yang sobeknya sebelah sini kan tidak kelihatan juga, ada yang rusak intinya. Dan nanti kalau dia tetap mau beli yang ini, pertama sampaikan dulu kalau itu bajunya ada yang rusak atau sobek. Lalu yang kedua ya harganya ya harus disesuaikan lagi. Jadi jangan harga yang mahal, sesuai dengan kerusakannya itu. Kira-kira kata akhirnya, baik Ustaz. Akhirnya Abu Hanifah ini pergilah. Singkat cerita pulang lagi. Ngecek lagi tokonya. Ternyata baju yang sobek atau baju yang rusak itu sudah terjual, sudah hilang. Tanya, ini ada yang beli? Iya Ustaz, tadi ada yang beli. Sudah dijelaskan belum kalau baju ini ada yang rusaknya? Tidak saya jelaskan. Jadi Abu Hanifah kemudian merasa salah. Lalu kemudian, kenapa kamu nggak sampaikan bla bla bla? Saya lupa bla 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 umpamanya ya. Akhirnya hatinya tidak tenang. Kenapa? Karena dia memakan
memakan harga yang tidak sesuai. Gitu. Hanya dia berusaha cari itu pembeli tadi. Coba bayangkan, berusaha untuk mencari pembeli tadi. Alhamdulillah singkat riwayat ketemulah dengan si pembeli bajunya itu. Hanya dijelaskan yang sebenarnya, dikasih tahu, mohon maaf sebetulnya baju yang Anda beli itu rusak. Si pembeli pun tidak tahu karena nggak diceritakan, apalagi kalau dilipat-lipat ya. Lalu kemudian ditunjukkan ini rusaknya di sini. Lalu paham, oh iya ya. Nah sekarang anu saja, kalau intinya ya, kalau berkenan dikembalikan lagi tidak apa-apa, saya terima. Jadi baju dikembalikan, nanti uang dikembalikan. Tapi kalau tetap diambil juga ya harganya saya kurangi. Jadi begitu jujurnya ini seorang ulama yang pedagang. Gitu. Nah, jadi seperti itulah cara kita berdagang, berdagangnya sesuai dengan agama. Ya. Jadi persaingan toko, persaingan lapak, persaingan dagang ya, yang sampai menjadikan tidak ada keberkahan. Ya. Padahal sama-sama haji ya. Ini Pak Haji, ini Bu Haji, sama-sama toko jajar Pak Haji. Tapi kalau sudah saling sengit ya bilangnya juga hajingan ya. Ini memang hajingan ya. Untuk menyebut sesuatu yang saking jengkelnya ini dengan lawan ini ya, lawan dagangnya karena haji itu disebutnya hajingan. Ini saya dapat cerita ini dari orang Kota Gede juga, Bu. Jadi orang Kota Gede kan banyak tuh perak ini cerita dengan saya. Jadi saking mangkalnya itu padahal sama-sama haji. Persaingan dagangan bilangnya hajian. Nah, jadi simpulannya golongan yang kedua yang nanti tidak akan diajak bicara oleh Allah atau akan mendapatkan siksa itu adalah pedagang yang berdusta. Jadi dia bersumpah atas nama dagangannya tapi tujuannya untuk menipu si pembeli. Yang ketiga, warajulun baya'a imaman la yubayyi'uhu ila lidunya. Seseorang yang baya'a itu berbaiat. Berbaiat itu maksudnya menyatakan ketaatan kepada seorang imam, tetapi la yubayyi'uhu ila dunya. Dia menyatakan ketaatannya itu berpura-pura karena dunia saja. Fa in a'tahu minha waffa. Wa in lam yu'tihi minha lam yaffi. Jadi begini. Kalau dulu kan konsepnya ada baiat ya. Kalau sekarang kan tidak ada baiat. Kalau dulu sahabat berbaiat kepada Rasulullah SAW. Jika seseorang berbaiat kepada imam, dan tentu yang baik ya, maka kalau sekarang konsep baiat kan banyak diperdebatkan karena bisa jadi baiat itu benar, tapi bisa jadi baiat itu tidak benar. Jadi tergantung siapa imamnya, tergantung ajarannya seperti apa. Sehingga banyak juga, mohon maaf tanda kutip ya, nanti masuk kepada kelompok yang sesat, itu berangkat dari berbaiat dulu akan sumpah setia, tidak akan mengkhianati, tapi ternyata di kemudian hari kelompoknya termasuk kategori kelompok yang sesat. Tentu menurut ulama, kalau konteks kita menurut majelis ulama ini kategori yang sesat. Tapi itu mereka juga berangkatnya dari cara berbaiat. Maka bukan berbaiat yang semacam ini. Sehingga kaum muslimin ya di Indonesia khususnya tidak lagi menggunakan konsep baiat, ya biasa saja ya. Seperti saya di Muhammadiyah ya ikut aktif di Muhammadiyah kan tidak dibaiat dulu, akan sumpah setia bla bla bla. Ya biasa kalau pelantikan ya pelantikan biasa, tapi tidak konsep makna baiat yang lebih dalam. Di sini maknanya seseorang yang dalam ketaatan kepada pemimpin dalam konteks Islam tentunya, dia taatnya itu karena pura-pura untuk kepentingan dunia saja, ya supaya dapat jabatan, jadi staf presiden, ya staf presiden bidang apa, staf khusus, staf apalah. Fa'in toha biasanya kalau dikasih sesuatu oleh pimpinannya maka dia akan wafa, dia akan taat. Tapi wa'in lam yu'ti, kalau tidak diberi minha lam yafi, dia pun tidak taat. Jadi dia taat itu kalau dikasih, kalau ada sesuatunya.
Ya, jadi ketaatan ya misalkan kita lah kalau dai, penceramah, asatidz, kiai, ulama yang baik ya menurut saya, menurut pendapat saya tapi ya dakwah itu ya dakwah saja. Tak perlu pasang tarif. Saya baru kemarin lihat ya ada viral juga salah seorang dai. Dia tarif kalau mengundang satu kali undang 1 jam 75 juta. Wah, luar biasa ya. Ya. Nah, jadi pakai tarif-tarif. Kalau undang saya 75 juta, undang saya 50 juta dan seterusnya. Saya kira berdakwah itu tidak boleh menghargai. Saya undang tapi saya dibayar sekian-sekian. Tak perlu. Ya. Jadi ceramah ya ceramah saja. Dakwah ya dakwah saja. Kalau kemudian jamaah juga memperhatikan, tentu mempedulikan untuk mungkin bensinnya atau apanya. Tapi kan tidak didahului dari si penceramahnya. Saya minta tarifnya sekian. Kalau terpinggir sekian saya nggak mau datang. Nggak boleh lah gitu. Nah, demikian juga tentu jamaah juga sudah paham ya akan memberikan sesuatu yang terbaik buat gurunya. Tapi si guru juga tak perlu membuat tarif-tarif. Jadi ini sama dengan gitu. Saya mau taat kalau dikasih. Kalau nggak dikasih nggak mau taat. Itu hampir sama kan. Saya mau datang ngaji kalau dikasih transportnya sekian. Kalau enggak saya nggak mau datang. Ya. Masuk pengajian ya, nggak mau datang kalau tarifnya sekian. Tapi ibu A ngundang saya kasih transportnya 50.000, B undang saya 100.000, C undang saya waktunya sama 3 orang tapi kasihnya 500.000. Saya pilih yang C sajalah. Yang A dibatalkan, Bu, mohon maaf saya ada kegiatan. Padahal untuk membatalkan, untuk memilih yang si C itu nggak boleh. Ya. Itu dia berarti karena dunia. Jadi taatnya itu taat karena dunia. Ya. Limali fain a'taha minha wafa wa in lam yu'tihi minha lam yafa. Kalau dikasih mau berangkat, kalau enggak mau berangkat. Ya. Ya. Memang orang itu kalau sudah di ruang publik juga harus lebih berhati-hati ya, apalagi dai, penceramah. Yang saya kira ibu-ibu sudah paham Bu ya, yang staf khusus ya. Ada cuman jual apa itu? Jual apa? Es teh ya. Es tehnya masih ada Bu? Masih banyak nggak? Tak perlu dengan ya bercanda-bercanda tapi bercanda yang ya bisa menyakitkan orang lain, bercanda yang tidak pas, yang sungguhnya agama juga tidak seperti itu ya. Bercanda yang berlebihan. Tapi ternyata Allah kasih kelebihan ya. Ada yang ditampar oleh mulut manusia tapi Allah kasih banyak yang ngasih hadiah. Banyak yang ngasih hadiah, ada yang ngasih uang sekian juta ya. Ada yang mau mengumrohkan juga sudah ada 3 orang itu ya, jadi jual es teh, jadi ada orang yang menampar dengan mulutnya tapi Allah ganti balasannya ya, bukan ditampar lagi tapi dikasih rezeki yang banyak. Jadi kalau begitu ibu-ibu kalau ingin banyak mengumrohkan suruh jual es, terus minta tolong disebut ya dengan sebutan itu. Hikmahnya ya. Tetapi tentu bukan itu yang dituju, tapi artinya di sini sedang memberikan petunjuk bahwa ya mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi yang buruk jangan, yang baik itu pasti akan ada balasan kebaikannya dengan caranya Allah. Hadis berikutnya 1444. An Jabirin radhiyallahu an anna rajulaini ikhtasama fin naqah. Ada 2 orang yang berselisih pendapat tentang unta. Rebutan unta, ini unta saya.
Bukan, ini punya saya. Faqala kullu wahidin minhuma. Lalu masing-masing salah satu dari kedua orang itu berkata dengan perkataan yang sama. Natijat hadhihi naqah indi. Ini unta saya. Gitu. Ya Rasul, ini unta saya, ini unta saya. Dua orang berselisih rebutan. Ya, ini tentang unta. Satu mengatakan ini unta saya, yang si BP mengatakan ini unta saya. Lalu kemudian faqada biha Rasulullah sallallahu liman hiya fi yadihi. Maka cara Rasul memutuskan perkara ini ketika ada yang berselisih. Ya. Ketika ada yang berselisih, maka Rasulullah memutuskan memenangkan bagi orang yang unta itu berada di tangannya. Jadi bagi orang yang unta itu berada di tangannya. Artinya jika untanya itu milik tangan si A, berarti itu milik si A. Walaupun semuanya rebutan. Yang dimaksud unta di tangannya itu adalah dengan bayinah, dengan bukti. Sekarang ini yang diperlukan adalah bukti, Bu ya. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Kasus apapun ada kejahatan, ada kerusakan atau umpamanya tadi ya, kejahatan contoh ada pencurian, ibu tidak boleh langsung menuduh tetangga yang mencuri. Walaupun yakin ini tetangga ini yang ngambil. Kalau kita tidak punya bukti, maka bukti itu menjadi penting sekali. Mana buktinya? Dalam berdagang, penjual dan pembeli umpamanya berselisih. Saya sudah bayar kok. Kata si pembeli, kata si pembeli, belum. Tuh, ketika terjadi perdebatan, mana yang dimenangkan? Nah, yang punya bukti. Yang punya bukti, apa buktinya? Maka kalau dalam berjalan ya ada kwitansi umpamanya. Jadi pinjam meminjam pun ada kwitansi. Jangan cuma karena hubungan akrab, hubungan teman, lalu minjam uang, apalagi minjamnya sampai ratusan juta, Bu, saya minjam dulu 100 juta kebetulan, bla bla bla. Tapi kemudian tak pakai bukti, kwitansi, perjanjian yang jelas, akan dikembalikan kapan dan seterusnya. Itu menjadi rawan jika suatu saat terjadi perselisihan. Gitu. Kok belum dikembalikan? Nah, dalam perjanjiannya nggak ada kok, nggak jelas kembalinya kapan gitu. Nah, jadi segala sesuatu itu harus ada bukti ya. Sehingga ini yang akan dimenangkan. Kalau tempatnya Mbak In harus ada dua alat bukti, Mbak ya. Dua alat bukti itu apa? Ada saksi dan ahli. Apa? Keterangan dari terdakwa sendiri. Oh, ada 5 ya. Oh, ya, ya. Yang sering dengar katanya minimal dua alat bukti ya. Jadi berdasarkan dua alat bukti itu sudah dianggap cukup. Nah, jadi ini hadis mengajarkan kepada kita juga ketika ada sahabat yang berselisih rebutan tentang untanya, ini milik siapa unta ini, lalu Nabi memutuskan perkara ini milik siapa adalah dengan mengatakan yang untanya berada di tangannya, yang dimaksud adalah di tangannya itu dengan bukti. Ini buktinya. Kalau ini unta saya. Ya. Hadis berikutnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rada al-yamina 'ala talibil haqq. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak sumpah 'ala talibil haqq, orang yang menuntut hak. Jadi Nabi menolak sumpahnya si pendakwa yang menuntut hak. Jadi kemarin sudah kita jelaskan di pertemuan pertama, ada yang terdakwa, ada yang pendakwa. Kalau bahasanya apa Mbak dalam pendakwa ya? Yang menuntut itu namanya apa? Menuntut. Penuntut ya. Kalau yang dituntut apa namanya? Terdakwa ya. Nah, yang menuntutnya apa? Oh, disebutnya penuntut ya.
Ah, oh gitu ya. Tapi tadi secara umum ada yang terdakwa, ada yang penuntut ya. Oke, baik. Kalau di sini bahasanya terdakwa dan pendakwa. Pendakwa itu maksudnya penuntut ya. Ya. Nabi menolak sumpahnya penuntut. Nah, kira-kira begitu. Nabi menolak sumpah dari pendakwa, orang yang menuntut. Kenapa? Karena di hadis sebelumnya, kalau si pendakwa atau si penuntut, dia harus mendatangkan bukti. Tapi kalau yang dituntut, dia bersumpah. Gitu. Sehingga Nabi menolak sumpah dari si pendakwa atau si penuntut. Contoh ya, si A dituduh mencuri oleh si B. Nah, si A berarti kan terdakwa tuh, dituduh. Si B kan pendakwa yang menuduh atau yang menuntut. Nah, si B ini bilang begini, demi Allah ya Rasul, dia mencuri. Itu nggak bisa itu. Kok demi Allah dia mencuri? Kalau kamu yang menuntut, kalau kamu yang menuduh, kamu harus yang mendatangkan bukti. Jadi bukan bersumpah, tapi yang bersumpah itu si terdakwa, demi Allah ya Rasul, saya tidak mencuri. Nah, ini begitu. Jadi kalau sumpah itu untuk si terdakwa, tapi kalau bukti untuk si pendakwa atau si penuntut. Nah, di sini kasusnya ada seorang pendakwa atau seorang penuntut bersumpah, ya Rasul demi Allah dialah pelakunya. Nabi menolak. Gitu. Jadi nggak boleh kamu bersumpah, enggak saya terima sumpahmu. Kamu kan yang mendakwa atau menuntut. Karena bagi si pendakwa itu harus memunculkan bukti, tapi yang terdakwa yang dituntut itu bersumpah gitu. Nah, jadi ini menurut hadis ini begitu ya. Nah, nanti mungkin bisa disesuaikan, disamakan dengan hukum di Indonesia sama ya, Mbak ya. Sama ya. Jadi si penuntut kan harus menghadirkan bukti ya. Saksi-saksi, bukti-bukti itu bukan bersumpah demi Allah dia bersalah. Dia mencuri, bukan. Datangkan saja bukti-buktinya. Baru yang si terdakwa itulah bisa sumpah. Gitu. Baik, sama ya. Yang terakhir, hadis yang terakhir dalam bab dakwah dan bukti. Ini hadis ini menarik menurut saya ya. Ini riwayatnya bagus. Ini juga mungkin sering terjadi di masyarakat jika terjadi persoalan ini. Kisahnya begini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah semoga Allah merdeka kepadanya ia berkata, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu saat data yaumin, Nabi itu masuk ke rumahku kata Aisyah. Nabi datang ke rumah Aisyah. Datangnya itu dengan masruron, dengan gembira. Jadi Nabi ini kok nampaknya senang gitu ya. Masuk ke rumah Aisyah, senang. Tabruku asariru wajih. Nampak dalam wajahnya itu ceria. Senang sekali. Kira-kira ada apa ya Mas kok sepertinya sedang bergembira. Faqala, lalu Nabi berkata, alam tara ila Mujazziz al-Mudliji. Mujazziz al-Mudliji. Apakah kamu tidak memperhatikan perkataannya Mujazziz al-Mudliji? Ini nama orang, namanya si Mujazziz al-Mudliji. Nadara anifan ila Zaid bin Haris. Tadinya melihat Zaid bin Haris dan Usamah bin Zaid. Jadi di sini ada 3 orang ya. Perhatikan nanti kita jelaskan. Pertama ada seorang yang bernama Mujazziz. Lalu yang kedua ada Zaid bin Haris. Dan yang ketiga ada Usamah bin Zaid. Waqala, lalu si Mujazziz berkata, hadhil aqdam ba'duha min ba'din. Kaki ini sebagian dari kaki yang lainnya. Kalau membaca hadis ini nggak paham. Ya, masih bingung. Jadi ceritanya begini Ibu-ibu. Yang kenapa saya bilang hadis ini menarik. Nah, kita sebutkan dulu. Pertama ada orang yang bernama Zaid bin Haris. Siapa Bu? Zaid bin Haris. Nah, ini Zaid bin Haris ini sesungguhnya seorang budak. Dan ini adalah menjadi anak angkatnya Nabi.
Ya, Nabi kan punya anak angkat Zaid bin Haris. Saya sedikit melebar dulu. Anak angkat itu kan tidak boleh dinisbatkan kepada bapak angkat. Jadi dulu Zaid ini kan diasuh oleh Nabi. Hanya orang bilang Zaid bin Muhammad. Maka Nabi bilang nggak boleh. Ini bukan Zaid bin Muhammad tapi Zaid bin Haris. Ini anaknya Haris, bukan anak saya. Saya memang yang mengurus, saya yang merawat. Tetapi penasabannya bukan kepada saya karena dia punya bapak. Bapaknya adalah Haris. Jadi Zaid bin Haris. Nah, Zaid bin Haris, anak angkat Nabi ini, kemudian punya anak, namanya Usamah. Nah ini, di sini bapak dan anak nih. Wa Usamah bin Zaid. Jadi Zaid bin Haris, Zaid kita sebut saja Zaid, punya anak namanya Usamah. Ya, Usamah bin Zaid. Ya, Usamah anaknya Zaid. Nah di sini ternyata ibu-ibu mohon maaf, bukan rasis. Zaid ini bapaknya perawakannya itu ganteng, kulitnya putih. Tapi mohon maaf, Usama ini berbeda dengan bapaknya, kulitnya hitam. Bapaknya berkulit putih, anaknya berkulit hitam. Akhirnya masyarakat itu sering ngerasani, kok anaknya hitam, anaknya sopok gitu. Wah, jadi membuat tidak nyaman juga kepada Nabi karena Nabi sebagai ayah angkatnya kan dirasani itu anak angkatnya. Istilahnya Usama itu jelas-jelas cucunya anaknya dari Zaid kan berarti cucu angkat dari Nabi ya. Usama itu jelas-jelas anaknya dari Zaid, tapi kemudian orang-orang itu meragukan, jangan-jangan Usama itu bukan anaknya Zaid karena beda. Zaid itu kulitnya putih, lah Usama anaknya kok kulitnya hitam gitu. Nabi ingin membuktikan ini benar nggak nih anaknya Zaid gitu. Ini kan sedang pembuktian ya, sedang cerita hadis itu tentang cerita dakwah dan buktian. Bagaimana nih membuktikan apakah benar nih Usama ini anaknya Zaid? Sebenarnya Nabi meyakini benar, ini benar, tapi untuk menyampaikan kepada masyarakat itu loh, biar percaya mana buktinya gitu. Kalau ini benar-benar anak Zaid, kalau Nabi yakin, memang Nabi sudah yakin. Nabi itu ingin membela, tapi gimana ini cara pembuktiannya? Ibu bapaknya rambutnya nggak keriting, anaknya rambutnya keriting. Digodain oleh tetangganya, kamu kok rambutnya keriting? Anaknya nangis, anaknya sopo kamu. Anaknya nangis, bu aku anak siapa? Loh kok tanya begitu? Kata teman-teman tetangga kok rambutku keriting kan rambut ibu enggak. Kok bisa ya bapak ibunya enggak keriting, anaknya malah rambutnya keriting. Nah, akhirnya kalau sekarang cara pembuktian itu pakai apa namanya? Tes DNA ya. Nah, ini tes DNA-nya ini. Jadi ada yang mempersoalkan ini Usama ini bukan anaknya Zaid karena Zaid ini putih, Usama hitam. Akhirnya Nabi punya pemikiran. Teringat ada seorang namanya Mujaziz Al-Mudliji. Mujaziz ini. Nabi ingat kepada seorang yang bernama Mujaziz Al-Mudliji. Beliau ini seorang ahli. Kalau sekarang mungkin ahli DNA itu. Mujaziz itu bisa membedakan tentang ilmu ini perbedaan manusia, binatang. Binatang pun tahu ini anak ayam ini induknya yang mana. Itu bisa ada ilmunya ya. Ini ketika terjadi perdebatan katanya Usama ini bukan anaknya Zaid. Hanya Nabi baru kepikiran, wah saya harus ketemu Mujaziz ini, saya ingin tanya nih, bagaimana nih supaya masyarakat ini benar-benar paham bahwa kalau Usama itu anaknya Zaid itu. Itu ada kepikiran begitu, terbersit, ternyata tiba-tiba pas di masjid ketemu, alhamdulillah senang sekali. Saya sudah pengen niat ketemu engkau wahai Mujaziz, kok pas ada di masjid, hanya tanyalah. Belum tanya,
Wah, lihat ada mujajiz begitu. Kan senang tuh. Kayak kita juga kan pernah Bu ya, mungkin ada satu terbersit ingin apa, dilalai begitu. Dilalah ya. Seperti kemarin ini hari apa ya? Sabtu, hari Jumat kemarin. Hari Jumat ada seorang ibu, nggak ada ya ini ya. Tanya orang Perenggan. Si ibu ini ke pengajian nih Jumat pagi di PDHI situ. Lalu kemudian beliau pergi keluar sini sampailah ke masjid. Nah, saya habis pulang pengajian dari Purbayan lewat masjid lah. Nah, si ibu itu ketemu saya juga cuma ngangguk karena belum kenal, ibu juga ngangguk. Saya masuklah ke rumah. Setelah ke rumah ternyata si ibu itu nututi rupa-rupanya karena saya dikasih tahu sama anak Bi ada tamu. Siapa? Ibu-ibu. Oh ya, tunggu dulu. Nah, ternyata setelah saya temui ceritanya hampir sama. Saya tuh sedang ingin konsultasi dengan siapa ya gitu jalan gitu. Lah tak sengaja ketemu Pak Ustadz. Saya ingat Pak Ustadz kan ketemu di masjid betul. Wah, kebetulan gitu maksudnya. Nah, jadi di benaknya saya itu ingin konsultasi tapi siapa belum ingat gitu. Jadi keluar dari PDHI jalan dulu karena ingin cari orang siapa nih saya mau ketemu. Masuklah ke masjid ketemu dengan yang bersih-bersih di masjid. Saya lewat akhirnya pas cerita dengan saya di rumah. Wah kebetulan Pak Ustadz saya ini sebenarnya sedang mencari orang tapi awalnya enggak ingin ketemu saya awalnya, cuman ingin ketemu seorang yang mau konsultasi siapa yang bisa. Oh, pas ketemu ingat oh ini kan Pak Ustadz ya saya pernah tahu gitu. Nah kira-kira begitu. Jadi Nabi dipikirnya itu saya ingin ketemu dengan mujajiz ini ingin mengadukan persoalan ini. Belum niatnya terlaksana, lihat ada mujajiz di masjid gitu. Nabi belum berbicara sebenarnya. Kebetulan di masjid juga ada Zaid dan ada Usama, bapak anak ini ada semuanya di masjid. Kebetulan di masjid ini sedang pada tiduran istirahat di masjid. Ditutup kemul, tapi kakinya itu kelihatan. Yang satu kakinya putih, yang satu kakinya hitam gitu. Terus mujajiz ini ngeliatin tuh dua kaki yang berbeda itu. Terus beliau itu bicara sendiri, ngomong sendiri. Ini kira-kira ya, kakinya satu hitam, kakinya satu putih. Tapi sesungguhnya ini tuh berasal dari yang sama begitu. Sehingga di dalam hadisnya kan disebutkan hadihi al-aqdam ba'du khamim ba'din, kaki-kaki ini sebagiannya dari sebagian gitu. Itu maksudnya. Jadi kaki-kaki ini sebagian atas sebagian. Jadi maksudnya kaki ini adalah sama. Jadi maksudnya ini itu mesti anak dan bapak gitu. Itu terucap, terdengar oleh Nabi. Jadi tanpa Nabi bertanya, Nabi makin yakin karena ini yang bicara adalah ahli gitu. Maka itulah sebabnya Nabi pas pulang ke rumah Aisyah langsung gembira. Wah senang aku gitu. Yang ada di pikir saya sudah terjawab tanpa harus bertanya. Nah, kira-kira begitu. Tanpa harus bertanya. Nah dari hadis ini ibu-ibu sekalian kita juga bisa mengambil pelajaran. Memang istilah ahli itu menjadi penting ya. Tadi dalam hukum ya. Jadi ada saksi ahli itu menjadi penting ya. Kita sering mendengar ada Pak Susno Duwaji didatangkan sebagai ahli atau siapalah sebagai ahli itu jadi penting. Dulu ketika kasusnya Ahok juga kan mendatangkan ahli ya dari ahli agama dari Muhammadiyah Ustadz Yunar Ilyas datangkan dalam pengadilan sebagai statusnya sebagai ahli. Gitu. Nah di sini mujajiz itu sebagai ahli. Jadi ini dasar hukumnya ada ya, di dasar hukumnya ada untuk membuktikan satu perkara yang diperselisihkan, walaupun sudah yakin ini anak dan bapak, tetapi tidak cukup karena orang-orang masih nggak percaya ini bukan anaknya karena kulitnya hitam, sementara bapak kulitnya putih. Maka harus datangkan ahli, mujajiz, kemudian membenarkan kalau ini adalah anak dan bapak, walaupun kakinya berbeda. Itu terdengar oleh Nabi tanpa ditanya oleh Nabi. Hanya Nabi sudah cukup merasa puas.
senang, bahagia sampai datang ke rumah Aisyah ya senyum. Ya, jadi Aisyah kan kaget, kenapa engkau tersenyum-senyum? Karena ceritanya begitu. Baik, ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmatullah SWT, cukup kajian kita pada kesempatan pagi ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.